Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Pace bene. Selamat Paskah. Baik, wajah-wajah kebangkitan yang kelihatan pada hari ini. Walaupun kita capek mempersiapkan berbagai perayaan ini, tetapi kita merasa puas, kita merasa bergembira dan bersukacita karena kita telah ikut terlibat di dalam menyiapkan perayaan suci ini. Yesus bangkit. Dia tidak ada di sini. Jangan mencari orang yang telah bangkit di kubur. Dia tidak ada di sana. Ketika pada Jumat Agung kita tahu bahwa pelan-pelan para murid itu meninggalkan Yesus, yang berpuncak pada diri Petrus. Terjadi penyangkalan secara total kepada Yesus. Dan sesudah itu mereka tidak kelihatan lagi. Mereka bersembunyi, yang ada pada mereka
mereka adalah ketakutan yang begitu besar, kecemasan dan kegelisahan. Jadi mereka mengatakan, kalau guru kami saja dibunuh, apalagi kami ini. Maka ada ketakutan yang begitu besar. Semua kebanggaan mereka, semua cita-cita, harapan mereka yang ada dalam diri Yesus habis semuanya, habis. Mereka kecewa dan akhirnya takut, tidak berani keluar. Dan terutama yang tidak berani keluar ini adalah siapa? Para laki-laki. Jadi termasuk saya di dalamnya. Lihat, dikatakan tadi, pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Pagi-pagi benar, ini masih gelap, di mana orang masih tidur. Dia masih berpikir tentang Yesus, walaupun dia sudah dikuburkan. Tapi pagi-pagi benar dia mencari Yesus. Itu yang dibuatnya pertama sekali. Dia pergi bersama dengan Maria yang lain. Pagi-pagi, di mana ada orang belum beraktivitas, yang dibuatnya adalah mengunjungi Yesus. Dalam satu hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita setelah merayakan kebangkitan ini, pada pagi-pagi benar ketika kita baru saja bangun, apa yang kita buat? Apakah seperti Maria Magdalena, kita langsung pergi mengunjungi Yesus dalam doa pagi kita bersama dengan istri, suami, bersama dengan anak-anak? Atau kemana kita pergi? Atau siapa yang kita kunjungi pertama sekali? Jawab sendiri. Apalagi kalau hari-hari besar ini digunakan untuk tidur enak-enak. Misalnya hari Paskah ini dipakai itu untuk tidur lebih lama, karena kesempatan untuk memulihkan tenaga. Kalau para murid itu tadi, itu adalah karena mereka takut, sehingga mereka tidak berani keluar. Kalau kita, apakah karena takut, atau karena malas, atau untuk memulihkan tenaga? Maria beda dengan yang diceritakan Markus. Maria di situ, mereka berpikir di tengah jalan, siapa nanti yang membuka batu penutup kubur itu. Kalau di sini langsung dikatakan, ia melihat bahwa penutupnya telah diambil dari kubur. Jadi dia bisa melihat ketika dia ketika dia sampai di kubur itu, dia melihat bahwa di situ Yesus tidak ada. Lalu apa yang dibuat oleh Maria ini? Dikatakan, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus, dia tidak mau terlambat. Ya, dia pergi kepada Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dia cepat-cepat, dia berlari. Dia tidak mau terlambat. Memberitahukan hal ini kepada Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Walaupun memang pikirannya masih belum tahu bahwa dia bangkit, dia mengatakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi memang tidak ada lagi harapan bagi mereka ini juga, sama seperti para murid yang lain, para murid yang laki-laki. Tapi masih ada harapan bagi mereka yang memulihkan harapan mereka itu, karena mereka masih berani untuk pergi ke kubur. Coba kalau mereka itu tidak pergi ke kubur itu, mereka tidak menyaksikan adanya kebangkitan itu. Coba kalau mereka memperpanjang tidurnya sampai jam 9, sudah mereka tidak tahu lagi itu. Hal yang menarik yang
yang berikutnya dalam kisah kebangkitan ini ialah setelah Petrus dan murid yang dikasihi itu mendengarkan itu, dikatakan juga mereka berlari, ya, mereka berlari. Dan jadi di sini memang seorang yang mengalami kebangkitan itu adalah ada sesuatu yang berubah dari santai, dari malas. Sekarang mereka berlari, mereka bergerak. Begitulah dia orang yang mau melihat Yesus yang bangkit itu. Karena santai-santai saja, slow saja. Tetapi terjadi perubahan dalam diri, ada gerakan. Kalau selama ini dia santai, kalau atau sebagai guru atau apapun itu, sekarang tidak. Keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga yang duluan sampai adalah murid yang lain yang disebut dengan murid yang dikasihi. Saya kalau tidak salah, saya sudah pernah menjelaskan ini. Mengapa sebenarnya mereka sama-sama berlari, Petrus dan murid yang dikasihi, mereka sama-sama. Tetapi yang lebih duluan sampai adalah murid yang dikasihi. Itu yang duluan sampai, murid yang dikasihi. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Petrus ini dia adalah yang lebih tua dari para murid yang lain, atau paling tidak dari murid yang dikasihi ini. Sehingga ketika berlari lebih cepatlah yang muda daripada yang tua, kan? Ya, dia sudah kuasai sungguh-sungguh jalan itu. Jadi dia tidak perlu bertanya-tanya lagi. Jadi dia tidak perlu lagi apakah ini jalan ke Laverna atau tidak, ya. Karena dia sudah tahu, dia langsung cepat lari saja, dia otomatis saja. Tapi Petrus, dia masih lihat di mana jalan ini, ya. Apakah benar jalan ini atau tidak? Ya, apakah saya mau ikut ke sini atau tidak, ya? Jadi dia masih berpikir-pikir karena belum jelas di mana Yesus itu dikubur. Karena waktu dia tidak sampai ke kubur waktu itu. Yang sampai ke kubur waktu itu siapa? Masih ingat? Siapa? Siapa ingat? Maria, perempuan lagi ini. Hebat perempuan ini, luar biasa mereka ini. Laki-laki ini malulah dulu kita kali ini, ya. Tidak ada yang nampak, baik waktu dikuburkan maupun waktu kebangkitan. Mereka tidak ada di situ. Tapi jangan kalian mengejek kami, ya. Karena kami nanti yang mewartakan Yesus yang bangkit itu. Jadi ini tadi, dan disertai lagi dengan ketakutan yang begitu besar. Lihat, kalau kita takut, kan, ketika mendengarkan, waktu kita jalan mendengarkan suji koci-koci, kan langsung tahu kita, kan, cina tinggal ira darus dan nono ira darus. Dan jangan mereka sudah di sini, ya, yang membunuh guru mereka itu. Jadi selalu matanya itu adalah putih maligoy dunia akan memani isom telah nado suira badah. Tapi murid yang dikasihi tidak, dia jangan terus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga ini, ya. Yang kedua, ya. Oh, ketiga. Oke. Ini yang keempat, dan ini yang lebih banyak diterima. Karena ini kan murid yang dikasihi. Kasih itu membuat seseorang berlari lebih cepat. Jadi dia tidak pedulikan entah apapun yang terjadi. Karena begitu dalam cintanya kepada Yesus, maka tidak ada ketakutan bagi dirinya. Dia lari dengan cepat. Cinta yang ada dalam diri murid yang dikasihi ini, inilah yang membuat dia lari lebih cepat. Tidak ada ketakutan. Jadi cinta itu yang mendorong dia, memberikan kekuatan kepadanya. Ya mungkin Petrus watata dulannya saya, tadi dulannya saya. Ya, atata dulannya miila dah faith. Apalagi milawa ukhnya masalah ya, kan nomor ila do bedado kan. 2 kali wa ukhnya dari lagi. Ya kalau tidak full cintanya itu, ya sudah. Tapi karena murid yang dikasihi ini cintanya sungguh-sungguh penuh.
maka dialah yang pertama sampai, membuat seseorang berlari lebih cepat karena cinta kepada Tuhan Yesus. Maka itu memang diuji. Apakah seseorang itu dia sungguh mencintai atau tidak, memang tampak dalam tindakannya. Ya, kalau contohnya saya mengatakan saya sungguh mencintai Yesus, tetapi pagi saya malas, tidak ada semangat, itu bohong kan? Kan bohong. Mungkin masih ingat Bapak Ibu ketika masih berpacaran kan, dibilang kita ketemu jam katakanlah jam 8. Pasti karena cintanya itu jam 7 itu sudah sampai di sana. Dia tidak mau terlambat kan? Tapi kalau orang itu jengkel dia, 2 menit ulang ada solia. Mudah-mudahan dia tidak datang. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebuah pertanyaan bagi kita, refleksi bagi kita. Apakah memang saya ini sungguh orang yang mencintai Tuhan Yesus? Kalau kamu adalah seorang yang sungguh mencintai Tuhan Yesus, maka apapun tantangan itu kamu bisa lewati. Ya, tapi kalau hanya di bibir, ya kita mengatakannya saya cinta Tuhan Yesus, saya sungguh mencintai Tuhan Yesus, saya sungguh mencintai Katolik. Dan ini juga akan berpengaruh dalam kehidupan setiap hari. Ketika kamu mencintai Allah lebih dalam, maka kamu juga mencintai sesamamu lebih dalam. Yakinlah itu, ya. Tetapi ketika itu pudar, maka cinta kepada sesama juga akan pudar. Yakin itu, dan saya sangat mempercayai hal itu. Ya, ketika begitu dalam, ya, hubungan dengan Tuhan, maka hubungan juga dengan sesama pasti akan lebih baik. Tetapi hubungan yang sungguh-sungguh. Nah, inilah dia kebangkitan itu tadi. Lalu dikatakan di situ, udah lama ya, udah berapa menitnya? Udah 15 menit ya, berapa menit lagi? 5 menit lagi kata Bisa Agnes, paling lama ya. Baik, nah ini yang menarik. Nanti kita dengarkan perbedaan kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Yesus. Di sini, ya, pertama, murid yang dikasihi dia tidak langsung masuk, tetapi mempersilahkan Petrus. Ini juga nanti mau mengatakan bahwa Petrus memiliki posisi yang paling penting dalam gereja. Dialah yang menyaksikan langsung, apakah yang menyaksikan kubur itu bahwa kosong, sebagai satu tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi dia tidak sampai pada iman yang sesungguhnya. Murid yang dikasihi inilah sampai pada iman. Akhirnya dia mengatakan Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Nah, di sini, di situ ada kain itu tadi sudah disusun secara teratur. Ya, di situ tinggal semua kain-kain yang dipakai oleh Yesus. Ini sebuah bukti bahwa tidak mungkin kalau pencuri dia buka dulu itu kan, karena sebelumnya kan sudah dirancangkan itu. Mereka mengatakan kalian harus menjaga itu dengan baik. Ya, jangan nanti sampai para muridnya mencuri dia dan dikatakan dia sudah bangkit, karena Yesus pernah meramalkan itu ketika dia masih hidup. Kan dikatakannya saya akan disalibkan, wafat, dan pada hari ketiga bangkit. Kan tidak masuk akal orang-orang Yahudi itu. Tapi mereka takut. Nanti mereka karang cerita para muridnya ini mencuri dia, dan mereka mengatakan dia sudah bangkit. Nah, maka ini juga membela itu. Jadi apologetiknya itu di situ ada. Tak mungkin kalau pencuri kan dia buka dulu kain-kain itu, lalu dia rapikan, lalu dia kasih di situ. Kan tidak mungkin itu kan. Pasti kalau pencuri dia ambil dengan cepat-cepat, dia ambil semua dengan kainnya. Tapi ini tidak. Ini satu tanda bahwa memang Yesus itu bangkit, dan yang paling mengungkapkan hal itu ketika Yohanes mengatakan dia sudah bangkit. Dikatakan sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihat dan percaya, ya, dia melihat dan percaya. Jadi melihat itu dan langsung percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan kebangkitan ini berarti akan mengubah hidup kita, akan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, baik secara bersama sebagai umat
paroki ini, di dalam keluarga, tetapi di dalam diri kita sendiri. Seperti para murid mungkin kehabisan atau pupus harapan. Entah itu karena kehilangan seseorang, atau karena sakit lah itu, atau karena kehilangan pekerjaan. Tetapi kalau kita berani keluar, kita akan mendapatkan, kita akan bangkit, kita akan memperoleh pikiran yang baru untuk mencari solusi yang lain. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bangkit bersama Kristus. Amin. Kita dengarkan puji-pujian yang pertama.